Baik ya, selamat siang untuk semua. Jadi, kalau menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ya. Jadi apa yang sudah sampai di waktu yang lalu bahwa ada fungsi-fungsi, ya, ada peran-peran strategis dari seorang pelatih, ya. Jadi seorang pelatih itu memiliki peran ganda, dan peran ganda itu kemarin kita sudah sampaikan, dan bagian yang terakhir hari ini kita melanjutkan adalah bahwa pelatih juga adalah sebagai seorang ilmuwan, ya. Jadi kalau Anda melihat di tabel ini, ya, di bagan ini, bahwa sebagai ilmuwan, seorang pelatih itu apa yang dikerjakan, ya, apa saja ilmu-ilmu apa saja yang dikuasai. Jadi kalau kita lihat di sini ada filsafat harus dikuasai atau falsafah, ya. Kemudian ada anatomi, ya, fisiologi, biomekanik, ya, measurement itu apa? Tes pengukuran, ya. Kemudian ada statistik, ada psikologi, ada pedagogi, ada ilmu gizi, ada sejarah, ada sosiologi, ada pertumbuhan dan perkembangan, juga ada yang namanya kesehatan olahraga, atau yang biasa kita kenal dengan sport medicine. Itulah mengapa sampai seorang pelatih juga dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Bayangkan saja kalau sejumlah ilmu ini, ya, bisa dikuasai secara baik oleh seorang pelatih, maka kita tidak akan meragukan kualitas pelatih itu. Tentu saja baik dari sisi kesehatannya, ya, kita berlatih tapi kita tidak takut jangan sampai cedera, ya. Kalau cedera pun ada bagaimana untuk mengatasinya, ya, dan itu tentu saja akan sangat bermanfaat. Sehingga seorang pelatih memang harus dituntut untuk menguasai atau memiliki wawasan yang yang baik terkait dengan ilmu-ilmu pendukung sebuah teori dan metodologi kepelatihan. Sebagai seorang pelatih, ya, dikatakan bahwa Anda tidak memerlukan pengetahuan terinci seorang dokter. Anda tahu bahwa pelatih, ya, ini sebenarnya sama dengan dokter. Jadi pelatih dan dokter itu bersama-sama, ya. Kalau seorang dokter dalam hal melatih, ya, dia menggunakan dosis latihan. Seorang pelatih juga dalam menjalankan kepelatihannya, dia juga harus senantiasa menggunakan dosis latihan. Nah, jadi kalau dokter dan pelatih, kalau kita banding-bandingkan, ya, dari sisi bagaimana mereka melaksanakan tugas kedokteran dan tugas kepelatihannya, tentu masing-masing dengan spesifikasinya. Jadi kalau Anda lihat seorang dokter memberikan dosis latihan atau dosis obat yang terlalu ringan, maka seorang pasien yang ditangani mungkin tidak akan sembuh-sembuh. Demikian juga kalau dokter memberikan dosis obatnya berlebihan kepada seorang pasien, maka yang terjadi justru sebaliknya. Bisa-bisa pasiennya langsung mati. Dan kalau itu terjadi, tentu saja dokter bisa dituntut malpraktek dan seterusnya. Tetapi kondisi ini kan tidak terjadi di dunia kepelatihan. Seorang pelatih, ya, dia bebas saja melatih sesuka hatinya. Selama ini kita melihat, ya, ada yang punya keberanian luar biasa, meskipun tidak berbekal ilmu, tidak berbekal pengetahuan yang cukup, ya, dia hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini
didapat selama menjadi atlet, yaitu yang dibawa untuk kemudian melatih dari atlet-atletnya. Nah, kalau ini terjadi, maka tentu saja ilmu kepelatihannya mungkin baru 1 atau 2 yang dikuasai. Mungkin ilmu kepelatihannya itu saja, ya, terkait dengan itu. Ya. Dengan demikian, maka tadi seorang pelatih itu diharapkan menguasai secara baik ilmu-ilmu kepelatihan itu, sehingga dalam hal memberikan kepelatihan terhadap atletnya, yaitu harus mengena. Kalau seorang pelatih memberikan latihannya terlalu ringan, atletnya juga tidak akan berprestasi. Sebaliknya juga, kalau seorang pelatih memberikan latihannya terlalu berat, ya mungkin atletnya juga tidak akan berprestasi, tapi justru menjadi sebaliknya, menjadi menjadi over dalam latihannya. Itu apa yang kita kenal dengan overtraining itu, latihan yang terlalu berat, waktunya terlalu pendek, terlalu singkat. Ya, itu yang membuat orang pemulihannya tidak cukup dan akhirnya dia menjadi overtraining. Nah, kalau sudah overtraining, atlet tidak bisa berbuat apa-apa lagi itu. Ya, tidak bisa bertanding lagi, bertanding tidak ada gunanya gitu. Bahkan untuk berjalan saja sudah susah, apalagi untuk bertanding. Ya. Kita selanjutnya kita tahu bahwa tubuh manusia itu kan sangat unik gitu. Tubuh manusia, kita menghadapi seseorang itu, kita menghadapi tubuh manusia yang unik, tidak sama seperti kita menghadapi sebuah motor yang bisa kita tes, ya, tes dengan strom, dengan segala macam, dan kita akan menganalisis. Tapi kalau menghadapi manusia tidak bisa dites gitu. Ya, kita harus dengan di off kan dulu ya speakernya ya. Jadi ya, terkait dengan bagaimana kemudian luar biasanya struktur dari tubuh manusia itu, ya, ya Anda harus menguasai secara baik, ya. Anda perlu mengetahui struktur dasar manusia. Ya, struktur dasarnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kira-kira struktur itu harus bekerja sama, ya. Nah, ini kalau ada satu kata di sini, ya, yang bisa Anda pegang, bahwa tubuh manusia itu kan merupakan mesin hidup, ya. Jadi bukan mesin mati yang seperti motor mobil gitu ya, mesin hidup. Jadi dia memang sangat kompleks. Nah, kalau dia mesin hidup, maka kita perlakukan dia juga tidak bisa seperti barang. Kita harus memperhatikan struktur tubuh itu sebaik-baiknya, sehingga dalam hal melatih, ya, dia mungkin tidak akan cedera, ya, dia tidak akan mengalami cedera-cedera yang berat, dan itu akan sangat membahayakan atlet itu sendiri. Ya, Anda lihat tubuh manusia itu kan punya struktur yang seperti ini, ya, berdiri tegak. Ya, kalau berdiri seperti ini biasanya dikatakan sebagai berdiri posisi anatomis. Ya. Jadi kalau orang berdiri posisi anatomis sama dengan tangan sebelah kirinya itu, ya, itu terbuka, ya, tangannya terbuka. Ya, kalau Anda lihat kerangka tubuh manusia seperti ini, berdiri seperti ini, ya, ini struktur dasar tubuh manusia. Nah, tetapi kalau dalam hal yang sebenarnya, kita tidak mungkin melihat kerangka bisa berdiri seperti itu, apalagi berjalan seperti gambar itu kan. Kerangka yang bisa berdiri seperti ini, kalau Anda bisa temui, Anda pasti akan menjumpainya di lab-lab, ya, lab olahraga mungkin, atau biologi, ya. Itu ada yang dibilang apa itu? Torso, ya. Ada torso atau skelet. Itu Anda lihat berdiri tegak seperti itu. Mengapa? Kalau Anda dekati, Anda lihat kerangka itu diikat-ikat. Ya, kerangka itu diikat-ikat. Diikat dengan apa? Ya, diikat dengan
benrat, ya, kawat-kawat itu. Jadi seluruh sambungan-sambungan tulang-tulang itu diikat. Nah, kalau manusia kan bukan diikat dengan kawat, ya, jadi tulang-tulangnya tetap diikat. Tubuh kita yang asli ini diikat gitu. Kalau Anda masuk ke lab, Anda menemui torso, Anda menemui skelet yang ada seperti di gambar ini, berdiri seperti itu, ya pasti diikat-ikat dia bisa berdiri. Bahkan di bagian punggungnya itu biasanya ada penyanggahnya. Jadi kalau ada penyanggahnya, maka kerangka itu bisa berdiri seperti itu. Tetapi di manusia kan tidak, ya, dia bisa berdiri itu karena ada yang memegang, ya. Ada yang memegang, atau ada yang melekat, ya, di tubuh kita itu. Apa saja, ya, kalau Anda perhatikan, ya, yang paling dominan di situ adalah otot. Tapi di sendi-sendi itu kan ada juga yang namanya kapsul, ya. Ada kapsul, ada ligamen, ya. Itu yang mengikat antara sendi yang satu dengan sendi yang lain. Dan kemudian yang di bagian luar itu dibungkus dengan otot-otot, ya. Anda tentu saja di sini tidak dijelaskan lagi secara rinci tentang otot-otot itu, karena di anatomi itu Anda pasti sudah kuliah tentang otot. Tapi struktur ototnya wajib Anda tahu. Mengapa? Karena Anda melatih, ya, otot-otot besar yang ada di tubuh kita ini itu memiliki peran yang positif, peran yang sangat signifikan, sehingga Anda wajib tahu di bagian dada ini, ya, ada otot-otot apa, di bagian lengan atas ada otot apa, di bagian lengan bawah ada otot apa, di bagian perut bagian depan sini, ya, itu ada otot-otot apa, ya, di bagian punggung ada otot-otot apa, ya, di bagian paha, ya, di bagian paha bagian depan, paha bagian belakang, di bagian betis itu masing-masing punya otot-otot besar yang tugasnya nanti akan sangat berperan aktif dalam melatih Anda. Dan itu Anda sudah pasti banyak yang menguasai karena Anda sudah melampaui mata kuliah anatomi. Nah, jadi otot-otot ini berperan aktif menahan Anda sehingga Anda tegak berdiri seperti ini, ya. Kalau Anda miring ke kiri, ya, berarti ada otot yang bermasalah. Kalau Anda miring ke kanan, juga ada otot yang bermasalah, ya. Anda miring ke belakang, berarti ada otot yang bermasalah. Kalau Anda berdiri, perut Anda buncit ke depan begini dan dada Anda ke depan begini, berarti ada otot juga yang bermasalah, ya. Jadi Anda itu posisi tubuh berdiri Anda itu sangat dipengaruhi oleh otot-otot. Jadi kalau Anda miring begini berarti, ya, kalau Anda berjalannya memang sudah miring seperti ini, bahu kanan Anda lebih tinggi dari bahu kiri Anda, berarti ada otot-otot yang bermasalah. Kalau itu bukan bawaan dari lahir, berarti mungkin tidak terkait dengan tulang. Tapi kalau itu dari lahir, bisa jadi mungkin ada tulang, ya, Anda sebelahnya pendek, sebelahnya panjang, nah, sehingga bisa miring sebelah. Tapi kalau tidak ada itu dan Anda karena latihan baru Anda menjadi miring, itu berarti kesalahan Anda karena latihan Anda yang tidak benar, mobilisasinya kurang bagus, sehingga latihannya bermasalah dan otot-otot Anda ikut bermasalah, gitu. Ya. Di dalam setiap otot, ya, itu ada campuran jenis otot. Jadi ada serabut otot, kalau kita lihat ada yang namanya serabut gerak cepat. Ada juga yang namanya serabut gerak lambat. Jadi kalau serabut gerak cepat itu yang kita bilang fast twist, ya, fast twist atau serabut yang dominan, ya, dominan serabut ototnya adalah serabut otot putih. Itu biasanya memiliki gerakan yang lebih cepat, ya. Sedangkan serabut otot yang lambat ini dibilang slow twist, ya, atau serabut gerak lambat. Nah, itu biasanya memiliki dominan serabut otot yang berwarna merah.
Ya. Nah, kalau orang-orang yang memiliki serabut yang serabut gerak cepat atau fast twist tadi, itu dia memiliki apa itu ke kelebihan dalam hal power, ya, memiliki power, speed, ya. Tapi kalau orang yang memiliki serabut gerak lambat, ya, yang dominan, maka dia akan lebih unggul dalam hal yang namanya daya tahan, ya. Dia memiliki keunggulan dalam daya tahan. Jadi kalau nanti Anda dalam hal melatih atlet-atlet Anda sudah harus bisa mengidentifikasi atlet-atlet saya yang memiliki serabut gerak cepat yang mana, atlet-atlet saya yang memiliki serabut gerak lambat yang mana. Apalagi kalau memang Anda melatih itu adalah nomor-nomor lari, maka itu akan sangat berbeda. Yang mana gerak memiliki serabut gerak cepat, ya Anda mulai arahkan dia nanti, ya, setelah masa multilateral, Anda akan mengarahkan dia menuju ke sprint. Tapi kalau itu dia memiliki serabut gerak lambat yang lebih dominan, maka Anda sebaiknya mengarahkan dia ke nomor-nomor yang lari jarak menengah atau lari jarak jauh, gitu. Nah, kalau di dalam bela diri, Anda juga harus tahu, misalnya Anda akan ketemu dengan orang yang memiliki kecepatan dan power yang hebat. Nah, itu berarti orang-orang yang memiliki serabut gerak cepat yang lebih dominan. Dan kalau misalnya ketemu dengan orang yang memiliki serabut lambat yang lebih dominan, maka Anda wajib juga harus menguasainya secara baik. Jadi kalau kita berhadapan di ring itu, kita sudah harus tahu, misalnya ini petinju misalnya. Ada ini saya berhadapan dengan lawan yang memiliki power yang keras sekali, ya. Bagaimana saya harus menghadapi dia? Ya, kita harus menggunakan strategi-strategi. Kalau dia orang yang memiliki power yang keras dan speednya tinggi sekali, pukulnya sangat cepat dan seterusnya, ya Anda harus tahu bahwa dia pasti akan kurang bagus dalam hal daya tahan. Maka mungkin Anda bisa merubah strategi pertandingan sehingga Anda bisa mengulur-ulur waktu, ya, di babak-babak awal, ya, setiap ronde babak-babak awal itu Anda harus berhati-hati. Nah, nanti di bagian menit-menit terakhir dari setiap ronde baru Anda genjot. Nah, itu Anda akan bisa menguasai dia, gitu. Dikatakan bahwa orang yang berbeda memiliki jumlah serabut gerak cepat dan lambat yang juga berbeda. Jadi walaupun Anda kakak beradik dalam satu keluarga, ya, Anda memiliki serabut gerak cepat dan lambat yang juga berbeda, ya. Bahkan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Tapi pada umumnya kita itu biasanya terjadi karena keturunan, ya. Jadi ada yang memiliki serabut gerak cepat dan lambat yang ditentukan karena keturunan, ya. Orang tua kita memiliki serabut gerak cepat, maka sangat mungkin untuk kita juga memiliki serabut gerak cepat yang dominan. Tapi kalau orang tua kita memiliki serabut gerak lambat yang lebih dominan, maka otomatis kita juga sangat mungkin memiliki serabut gerak lambat yang juga dominan. Ya. Nah, otot ini membakar bahan makanan itu seperti mesin, ya. Jadi dia membakar makanan untuk menghasilkan gerak. Ya, jadi makanan yang masuk, ya, ke dalam tubuh itu akan diproses. Jadi kalau kita mau berlatih, ya, kita jangan makan baru berlatih, ya. Makannya paling tidak 2 jam sebelumnya, ya, 2 jam sebelum berlatih kita sudah harus makan. Sehingga makanan yang kita makan itu kan butuh waktu untuk diproses. Setelah diproses dulu, baru kemudian disimpan di dalam otot dan akan digunakan sesuai dengan kepentingannya. Ya. Satu hal juga yang perlu Anda ketahui, fungsi daripada otot itu hanya satu, yaitu menarik, ya. Jadi fungsi otot itu cuma satu, menarik.
Maka dalam hal melatih, Anda sudah harus tahu kalau saya melakukan latihan bench press, misalnya saya tidur dan saya dorong bebannya ke atas, Anda sudah harus tahu bahwa otot-otot mana yang menarik sehingga lengan saya bisa terdorong ke atas. Kalau saya melompat ke atas, bukan karena otot saya mendorong saya ke atas, tetapi karena tarik-menarik otot itu yang mengakibatkan saya melenting ke atas. Karena memang fungsi otot cuma satu, otot itu hanya bisa menarik, tidak bisa mendorong. Nah, itu yang perlu juga untuk Anda ketahui. Bagaimana otot-otot itu menarik atau berkontraksi, ada sistem-sistem yang mengatur tentang itu. Kita kenal dengan ada tiga sistem kontraksi otot. Yang pertama adalah kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik itu apa? Ya, ada kontraksi isotonik dan ada juga kontraksi isokinetik. Nah, kalau kontraksi isometrik itu otomatis otot tidak bertambah panjang atau tidak bertambah pendek. Jadi kalau Anda angkat beban dan kemudian Anda tolak setengah, Anda tahan di situ, tidak bergerak-gerak, maka itu Anda sedang melakukan kontraksi otot yang isometris atau isometrik. Kalau Anda mendorong mobil, ya, Anda mendorong mobil karena mobil itu berat, tidak bisa bergerak-gerak, Anda dorong terus seperti itu. Nah, itu Anda sedang melakukan juga kontraksi isometris. Atau Anda mendorong tembok yang sama sekali tembok itu tidak bisa bergerak, Anda sibuk mendorongnya, maka itu juga Anda sedang melakukan kontraksi isometris. Gitu. Nah, yang berikut adalah kontraksi isotonik. Nah, bagaimana kontraksi isotonik itu bisa bekerja? Di situ sebenarnya ada dua, ya. Kontraksi isotonik itu ada kontraksi yang konsentris dan kontraksi yang eksentris. Ya, nanti kita lihat di gambar bagaimana orang melompat dari bawah ke atas atau melompat dari atas ke bawah, yang mana yang konsentris dan yang mana yang eksentris, ya. Anda lihat di sini, misalnya kita melakukan latihan pliometrik, ya, melompat-lompat box dan seterusnya. Kalau Anda lompat dari atas ke bawah, otomatis otot-otot di paha bagian depan Anda itu melakukan gerak eksentris, gitu. Tetapi kalau Anda melompat dari bawah ke atas, ya, maka otot Anda itu berkontraksi secara konsentris, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Atau misalnya dalam Anda melakukan gerak fleksi dan ekstensi, ya, dengan menggunakan beban barbel misalnya, waktu Anda melakukan gerak fleksi seperti ini ke atas, ya, maka Anda sedang melakukan kontraksi konsentris. Ya, tapi kalau Anda dari beban di atas, Anda memegang beban dan Anda menurunkan ke bawah seperti ini, ya, gerakannya ke bawah, maka tetap otot-otot yang ada di sini melakukan kontraksi eksentris. Nah, jadi Anda perlu mengingatnya kembali bahwa kontraksi isotonik itu ada dua. Ada kontraksi yang sifatnya konsentris dan kontraksi yang sifatnya adalah eksentris, ya. Yang tadi di materi sebelum ini, ya. Nah, kalau Anda lihat yang berikutnya itu adalah kontraksi yang isokinetik. Kontraksi isokinetik ini banyak merupakan perpaduan, ya, atau kombinasi antara baik kontraksi yang sifatnya isometrik maupun kontraksi yang sifatnya isokinetik. Dan itu biasanya sekarang, ya, zaman sekarang ini mereka sudah mulai merancang bentuk-bentuk atau mesin-mesin latihan yang digunakan untuk melatih yang namanya kontraksi isokinetis tadi. Jadi dengan kontraksi otot yang tegang melakukan kontraksi secara isotonis, ya. Ya. Dari sisi sistem saraf, ya, sistem saraf, Anda akan mendapatkan informasi dari tempat ke tempat. Ya, jadi kalau orang, ya, ketok kepala Anda di sini, Anda dari mana sampai Anda bisa tahu bahwa orang sedang mengetok kepala Anda, gitu. Atau orang waktu mengorek kuping Anda dari belakang,
Anda tiba-tiba menoleh karena Anda merasa bahwa ada orang mengorek kuping Anda. Nah, kalau misalnya ada orang mengorek kuping Anda dan Anda berbalik, itu kan sudah merupakan sebuah proses. Waktu orang korek kita tidak langsung tahu, tetapi waktu korek saraf-saraf yang ada di sekitar yang dikorek itu, ya, disentuh itu, ya, ketika disentuh, saraf yang ada di seputar kuping itu mengirim informasi ke otak, baru kemudian kembali lagi kepada tempat yang dimana disentuh, baru Anda mengetahui bahwa oh iya, saya sedang disentuh kuping saya oleh seseorang, gitu. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Ya. Dan itu kan di dalam dunia kepelatihan kan bisa diukur. Jadi kalau Anda sudah mendapat mata kuliah tes dan pengukuran, itu kan Anda sudah bisa mengetahui bagaimana untuk mengukur reaksi, ya, antisipasi reaksi, ya, bagaimana mengukurnya gitu. Dan itu ketika diukur Anda harus berlatih. Banyak orang mengukurnya tapi tidak berlatih, sehingga waktu mengukurnya kembali justru bukan kemajuan yang diperoleh tapi justru mundur. Misalnya waktu pertama datang lompatnya 2 meter, ya, lompat jauh ke depannya tanpa awalan 2 meter, standing long jump-nya. Tetapi sudah berlatih 3 bulan, diukur lagi bukan 2 meter, tapi sudah jadi 198. Itu berarti sudah kurang dari 2 meter. Nah, itu berarti waktu diukur 2 bulan lalu, atau 1 bulan lalu, atau 3 bulan lalu sebelum dites, ya, itu Anda tidak melatih otot-otot yang digunakan untuk melompat itu, sehingga kemudian power tungkainya menjadi lebih jelek. Itu tentu sudah didapat di mata kuliah tes dan pengukuran. Ya. Otot berkontraksi bila ada isyarat dari otak. Ya. Jadi kalau tidak ada isyarat dari otak, orang jadi diam saja, tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau ada ancaman buat dia dan kemudian otak merespon bahwa hati-hati di situ karena ada bola yang martil atau mungkin tolak peluru yang menuju ke tubuh Anda, sehingga Anda diperintah oleh otak, Anda refleks bergerak, ya, itu berarti sudah diperintah, ya, di otak Anda memerintahkan Anda untuk melompat menghindari terjangan benda-benda tumpul yang mungkin menuju saja ke Anda. Itu berarti Anda akan bergerak ketika diperintah oleh otak, gitu. Memang ada yang sama sekali juga tidak mendengar otak, bandel gitu. Jadi ketika refleks begitu, ya, ada orang kalau Anda gantung kaki, duduk gantung kaki begini, lalu kemudian ada orang ketok bagian depan patella itu, di bawah patella itu, di bawah tulang lutut itu, diketok pakai kayu begini, otomatis kaki Anda akan bergerak sendiri. Itu berarti tidak gerak refleks yang tidak diperintah oleh otak. Gitu ya. Ya, jadi ada gerakan-gerakan kita, ada yang berkontraksi di bawah kesadaran penuh, itu berarti diperintah oleh otak. Tetapi ada gerak refleks yang sama sekali tidak diperintah oleh otak. Tapi ada juga gerak yang otomatisasi. Hati-hati orang yang misalnya ahli tinju, ya, atlet tinju yang lagi istirahat, tiba-tiba Anda datang sentuh dia dan tiba-tiba tangannya langsung bergerak untuk memukul atau menangkis atau apa, dan tiba-tiba mengena ke Anda, itu juga gerak-gerak otomatisasi. Ya, jadi bukan karena gerak refleks yang tidak diperintah, tetapi gerak otomatisasi yang sudah menjadi hafalan. Ketika ada ancaman, dia tahu. Waktu orang melancarkan pukulan jab, dia tahu bahwa dia akan slip ke kiri dan uppercut hook. Ya, orang melancarkan pukulan strike, mungkin dia agak ducking atau dia bobbing, baru kemudian melancarkan pukulan. Itu berarti sudah menjadi sebuah otomatisasi, dan itu sangat penting untuk atlet-atlet. Jadi ketika Anda melatih teknik seseorang, Anda tidak bisa melatih hanya sampai pada batas menghafal, tapi Anda harus bisa menjelaskan atau bisa melatih sampai pada tahap otomatisasi, sehingga dengan gerak refleks tanpa diperintah pun kita sudah bisa melakukan gerakan antisipatif. Ya, itu yang paling penting. Ya, kemudian alur perjalanan saraf, ya.
Alur perjalanan saraf kita ini di dalam tubuh kita ini kan mulai dari otak, ya. Kemudian dia melalui sumsum, ya, melalui tulang belakang, kemudian menjalar ke seluruh tubuh, kembali lagi ke tulang belakang, naik lagi ke otak. Nah, itu alur perjalanannya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa tempat-tempat perjalanan saraf yang sensitif itu hati-hati, ya. Kalau kita lihat dalam gambar misalnya, Anda melihat ada serabut ada saraf, perjalanan saraf dari otak, ya, itu melalui tulang belakang, kemudian beredar ke seluruh tubuh, kembali lagi. Itu sistem yang tadi dibangun itu. Jadi kalau seseorang menyentuh kuping Anda, ya, Anda akan merasa bahwa ada orang menyentuh kuping Anda, itu berarti sudah merupakan pekerjaan saraf. Jadi waktu disentuh, kita belum tahu orang menyentuh, tapi saraf yang ada di kuping kita segera mengirim sinyal ke otak, baru kemudian dari otak kembali ke tempat kuping itu, dan kita akan mengerti bahwa, oh ternyata saya disentuh oleh seseorang. Alur-alur perjalanan saraf ini bisa dimanfaatkan untuk hal melatih. Jadi kita bisa melatih untuk sarafnya bisa menyesuaikan, refleksnya bisa lebih cepat, ya, pergerakannya bisa lebih cepat. Jadi sarafnya bisa dilatih juga. Untuk melatih saraf itu nanti jangan sampai lama-lama. Kalau saraf kita lelah, justru prestasi kita akan semakin jelek. Jadi ada latihan-latihan saraf, ya, reaksi, antisipasi reaksi, koordinasi, itu latihan-latihan saraf, ya, bukan hanya latihan otot saja, ya. Dari sistem inersi, ya, yang kita lihat itu kan ada terbagi dua itu. Yang pertama adalah sistem aerobik, dan yang kedua adalah sistem anaerobik, ya. Yang sistem anaerobik itu terbagi dua lagi. Ada anaerobik yang sifatnya adalah laktik atau laktisid, ya, atau laktik itu, ya, memiliki asam laktat. Dan yang kedua adalah yang alaktik. Ya, alaktik artinya tidak menghasilkan asam laktat. Jadi kalau bentuk-bentuk yang Anda mau berlatih dengan menggunakan sistem energi aerobik, maka Anda akan melakukan gerakan-gerakan yang slow, ya, yang pelan, yang dengan intensitas rendah, ya. Anda berlari misalnya sejauh 10 kilo, ya. Itu bentuk otomatis. Kalau Anda berlari 10 kilo, Anda tidak bisa berlari dengan cepat, tapi Anda berlari dengan intensitas yang rendah. Ya, itu bersepeda, berenang, ya, itu semua merupakan gerakan-gerakan yang sifatnya aerobik. Aerobik artinya sambil kita melakukan aktivitas, kita senantiasa bisa melakukan atau menghirup oksigen secara normal. Tapi kalau sistem energi yang dikatakan sistem energi anaerobik, yaitu yang ada dua itu, ya, ada yang laktik, ada yang alaktik. Nah, kalau yang laktik otomatis Anda melakukan aktivitas tanpa menggunakan atau tanpa mengkonsumsi oksigen secara baik, tetapi karena waktunya cukup panjang menghasilkan asam laktat, ya. Tapi kalau Anda menggunakan yang sistem anaerobik alaktik, ya, berarti Anda melakukan aktivitas tanpa mengkonsumsi oksigen, tapi juga tidak menghasilkan asam laktat. Dan itu gerakan-gerakannya tidak panjang-panjang, ya. Kalau di dalam lari maka Anda lari misalnya 40 meter, itu kalau di atletik mereka pakai standar 40 meter itu orang berlari 4 detik. Nah, itu kegiatannya adalah sistem energinya adalah anaerobik alaktik. Jadi dari 0 sampai 4 detik. Jangan lupa 4 detik itu kalau di atletik 1 detik orang sudah berlari 10 meter. Jadi kalau 4 detik itu orang sudah berlari 40 meter. Jadi 0 sampai 4 detik itu Anda menggunakan sistem anaerobik alaktik. Tapi kalau di atas ya, di atas 400 meter sampai 1 menit maka itu Anda menggunakan yang namanya anaerobik laktik. Ya. Dari 800 meter, ya, atau sama orang lari sampai 2 menit itu, ya, dikatakan 50%-nya aerobik, 50%-nya anaerobik, ya. Tapi kalau orang
berlari maraton ya sampai 2 jam lebih ya, itu berarti orang menggunakan sistem aerobik yang dominan. Jadi mungkin bisa sampai 98% aerobik. Ya cuma 2%-nya saja yang anaerobik, artinya intensitasnya rendah. Nah, jadi itu dari sistem bagaimana dari sisi waktu dan dari sisi meter. Jadi kalau orang pakai ukuran 4 detik di atletik, itu sama dengan 4 detik itu mereka sudah berlari 40 meter. Kalau 1 menit ya, orang sudah berlari misalnya di 400 meter. Ya. 800 meter itu bisa 2 menit. Ya. Orang lari maraton itu sampai sudah 2 jam lebih, itu satuan-satuan yang bisa kita pakai. Ya, ini tabel yang dalam waktu ya, bagaimana ketika Anda menggunakan sistem anaerobik yang alaktik dan di mana Anda menggunakan sistem anaerobik yang laktik, dan satuan waktu yang mana yang menggunakan sistem aerobik. Ya. Jadi misalnya dari sisi lama waktu ya, kita dari 0 sampai 4 detik itu adalah anaerobik alaktik. Tapi kalau dari 4 detik sampai 1 menit ya, itu berarti kita menggunakan anaerobik laktik ya. Di atas 1 menit sampai 60 menit itu berarti kita menggunakan sistem aerobik. Nah, kalau dari sisi jarak ya, kita antara orang bilang kalau bukan atlet ya, bukan pelari maksudnya ya, mungkin 4 detik itu kita baru lari 20 meter. Tapi kalau pelari ya, maka 4 detik dia sudah bisa berlari 40 meter. Maka di atletik itu kalau Anda lihat ya, sekarang orang lari 100 meter itu kan 10 detik. Nah, itu berarti 1 detik 10 meter. Nah, jadi itu satuan-satuan waktunya. Kalau di anaerobik alaktik berarti Anda melakukan intensitasnya adalah maksimal. Ya. Di anaerobik yang laktik ya, Anda melakukan dengan intensitas yang optimal, artinya dari 90% sampai 100% gitu. Tapi kalau di aerobik ya, intensitasnya itu sedang ya, dari 50 sampai 75% ya, 50% sampai 75%. Ya. Dari sisi repetisi ulangan-ulangan ya, Anda melakukannya ulangan 3 sampai 4 kali misalnya, untuk kalau Anda berlatih untuk yang anaerobik laktik. Tapi kalau Anda melakukan latihan yang anaerobik laktik, Anda bisa antara repetisi 1 sampai 5. Ya, di aerobik bisa 3 sampai 20 dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti di copy saja supaya Anda bisa mempelajarinya. Dari sisi setnya ada, istirahat antar setnya bagaimana, dan istirahat antar repetisinya bagaimana. Ya, otomatis istirahat antar repetisi biasanya lebih pendek daripada istirahat antar set ya.